Shalom saudara, kembali lagi bersama dengan Uncle Mandil ya 24. Dan hari ini kembali lagi Uncle mau share pembelajaran Alkitab lanjutan dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-17. Kalau ayat yang ke-15 sampai 16 sudah di video sebelumnya, dan hari ini di ayat yang ke-17. Sekali lagi saudara, kita persiapkan hati kita ya, karena Tuhan tahu isi hati kita, batiniah kita Tuhan tahu. Dan persiapkan hatimu dan persiapkan Alkitab yang ada di dekatmu. Kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kita percaya hati yang rindu akan kebenaran itu Yesus Kristus, Roh Kudus yang menolong saya dan saudara untuk membuat kita memahami, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui apa? Melalui firman-Nya. Saudara, kita akan baca dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-17. Saya akan bacakan dari sini. Saudara juga bisa lihat, perhatikan Alkitabnya. Kita akan belajar bersama-sama. Saya akan bacakan di ayat yang ke-17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Kita akan belajar secara tuntas tentang ayat yang ke-17 ini saudara. Apa yang Tuhan kehendaki, apa yang hendak Tuhan nyatakan melalui Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-17. Sekali lagi saya akan bacakan. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Saudara, kata demikianlah itu berarti suatu kesimpulan tentang apa? Kalau kita tadi sudah lihat di ayat yang ke-15, di mana Tuhan Yesus berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu adalah orang yang mengatasnamakan Tuhan atau yang membawa nama Tuhan, yang pemberitaan ataupun pengajarannya adalah pengajaran yang tidak murni, yang tidak sehat, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang keliru dari orang-orang yang sesungguhnya dari dasar hatinya tidak percaya, tidak menerima Yesus Kristus. Dan kita akan lihat saudara, di situ dikatakan setiap pohon. Jadi setiap pohon berarti pohon apapun yang tidak menghasilkan buah yang baik, itu berarti kesimpulannya adalah pohon itu tidak baik. Kenapa pohon itu tidak baik? Karena pohon itu tidak berakar. Kenapa pohon itu tidak berakar? Karena pohon itu tidak ada nutrisinya. Karena akar itu tidak berada di tanah yang subur, yang baik, sehingga tidak ada nutrisi, vitamin yang diserap oleh pohon tersebut. Kenapa? Karena benihnya tidak baik. Dan hari ini di mana memberikan makna dalam hidup kita bahwa setiap pohon itu berarti setiap hidup orang yang memberitakan, setiap orang yang mengaku, setiap orang yang membawa, mengatasnamakan nama Tuhan, kalau dari dasar hatinya tidak percaya, tidak menerima kebenaran itu, Yesus Kristus, maka yang dia sampaikan adalah yang bertolak belakang, yang tidak sesuai dengan
firman Tuhan Allah. Hati-hati saudara, kita diperingatkan waspadalah dalam hidup kita. Waspadalah akan ada orang-orang yang mengatasnamakan Tuhan, yang tidak percaya, yang tidak menerima Yesus Kristus, membawa ayat-ayat Alkitab, membawa ajaran-ajaran Alkitab, tetapi sesungguhnya mereka itu serigala buas. Kenapa dikatakan serigala buas? Karena mereka tidak percaya dan tidak menerima Yesus Kristus. Saudara, orang yang tidak percaya, orang yang tidak menerima Yesus Kristus, itu berarti apapun yang dia beritakan itu adalah kepalsuan yang bertolak belakang dengan firman Tuhan. Ya saudara, dikatakan selanjutnya, setiap pohon yang baik dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya adalah agathos. Agathos. Agathos artinya baik. Baik secara apa? Secara intrinsik, secara dari dalam. Jadi kualitas benih yang baik itu ketika ditanam di tanah yang subur, itu menghasilkan akar-akar yang baik, akar-akar yang semakin mendalam dan membuat pohon itu tumbuh dengan subur, kuat, dan akan menghasilkan yang namanya buah. Begitu juga dengan hidup kita. Kalau dari dasar hati kita tidak percaya, kalau dari dasar hati kita tidak mau menerima, maka sama seperti pohon tadi, kalau dari dalamnya, dari benihnya saja tidak baik, tidak bagus, tidak berkualitas, maka yang dihasilkan juga tidak berkualitas. Begitu juga dengan hidup kita, saudara. Kita harus melihat apakah dari dalam hati kita, batinia kita, kita percaya, kita menerima, atau kita menolak kebenaran itu, Yesus Kristus. Kalau saudara percaya, kalau saudara menerima kebenaran itu, maka itulah kualitas yang sebenarnya. Itulah yang membuat kita akan menghasilkan yang namanya buah yang Tuhan kehendaki. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan kebaikan, ya, kemurahan, penguasaan diri. Ini adalah buah yang dihasilkan dari orang-orang yang percaya, yang menerima Yesus Kristus, yang menerima kebenaran itu, yang tinggal di dalam Yesus Kristus, yang tinggal di dalam kebenaran itu. Ini yang dihasilkan, saudara. Bukan buah kekayaan, bukan karir, bukan prestasi, bukan. Itu bukan buah. Tetapi buah orang yang di dalam Yesus Kristus adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, ya, penguasaan diri. Saudara, inilah yang dihasilkan dari pohon yang baik. Inilah yang dihasilkan dari orang yang di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kita akan baca lagi apa kata berikutnya, saudara. Di sana dikatakan, demikian juga sedangkan pohon yang tidak menghasilkan, ya, pohon yang tidak baik itu dikatakan tidak menghasilkan buah yang baik. Apa itu pohon yang tidak baik? Dalam bahasa asli, bahasa Yunaninya, tidak baik dikatakan sapros. Apa artinya sapros? Artinya busuk, tidak berharga. Secara intrinsik itu busuk, tidak berharga. Secara intrinsik itu busuk, saudara.
baik itu benihnya kualitas yang nggak baik, apalagi ditanam di tanah yang tidak subur, sudah pasti semakin tidak baik. Saudara, kalau hidup kita ada dengan dasar yang bukan firman Tuhan, kalau hidup kita tidak di dalam Yesus Kristus, maka yang kita hasilkan juga adalah yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang kita hasilkan juga adalah sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Makanya kalau kita mau tahu bagaimana kita berkenan kepada Tuhan, itu melalui firman-Nya. Baca firman-Nya, renungkan firman-Nya, belajar akan firman-Nya. Karena melalui firman-Nya kita memahami apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Kehendak Allah supaya kita itu hidup. Bagaimana caranya kita hidup? Tidak ada cara lain selain melalui apa yang Allah kerjakan di dalam Yesus Kristus. Jadi tolak ukur kita, sumber kita adalah Yesus Kristus. Ini yang menjadi kebenaran mutlak, bahwa kita hidup oleh karena percaya, oleh karena kita menerima percaya apa? Yaitu karya keselamatan yang Allah kerjakan melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Sang firman itu, firman Allah itu. Puji Tuhan saudara, puji Tuhan. Bersukacitalah jikalau engkau sudah di dalam Yesus Kristus, dan bertekunlah untuk mempelajari Alkitab. Jangan jemu-jemu. Setiap hari kita harus memberikan waktu kita untuk kita mau belajar, untuk kita mau merenungkan, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita melalui firman-Nya. Puji Tuhan saudara, biarlah apa yang kita pelajari dalam ayat yang ke-17 ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Kita akan ketemu di ayat yang ke-18 di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.